Kisah Daredevil Born Again ini semakin memanas ketika Karen Page ditangkap oleh Kingpin setelah kerusuhan terjadi di depan balai wali kota. Disinilah akhirnya Kingpin mulai tidak waras dan memutuskan untuk kembali sebagai bos mafia. Seperti apa hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. What is a vigilante? Is a vigilante the last resort to obtain the justice? Oke, sebelum kita mulai, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kamu bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton series yang satu ini. Hello, Miss Page. And out there they believe that you're a hero and you are a criminal. Ha! Ha! Gay! Setelah keputusan itu, akhirnya Karen Page yang merupakan rekan dekat dari Daredevil tertangkap oleh para pasukan anti vigilante ketika dia sedang menyamar. Dan ketika dia masuk ke penjara, Wilson Fisk yang merupakan wali kota New York mulai mengunjunginya dan menghancurkan mentalnya kalau dia akan dihukum mati dengan dikenakan pasal undang-undang anti vigilante yang telah ia tulis. Tetapi Karen Page tidak takut sama sekali dan malah mengancam Kingpin dengan ideologinya. Karena dia tahu Kingpin sekarang sudah nggak seperti dulu lagi semenjak dia udah kehilangan Vanessa karena dibunuh oleh Bull's Eye di episode keempat. Di situ akhirnya Kingpin mulai mengeluarkan sisi monsternya, tetapi Karen Page hanya bisa tersenyum dan tahu kalau dia berada di pihak yang benar. Dan semua orang udah tahu siapakah wali kota mereka yang sebenarnya. Di lain sisi, Charles yang merupakan agen CIA yang bekerja diam-diam untuk Kingpin akhirnya diancam oleh Jessica Jones karena perbuatannya setelah mengirimkan semua pasukannya untuk membunuhnya di hadapan putrinya langsung lagi. Waduh, kacau banget tuh. Tapi di situ Charles mengingatkan bahwa dia tidak akan bisa membunuhnya karena hanya Charles saja yang bisa menghubungkan Jessica Jones dengan suaminya, yaitu adalah Luke Cage yang merupakan superhero MCU yang punya kekuatan anti peluru dan juga sangat kuat. Dan telah dikonfirmasi bahwa Charles mengirimkan Luke Cage ke sebuah misi rahasia di luar negeri, yang dimana hal ini akhirnya menjelaskan kenapa Luke Cage tidak ada di kota New York selama konflik Daredevil Born Again ini berlangsung. Karena seperti yang kita tahu di kisah Marvel Netflix, Luke Cage untuk menjadi superhero terkenal di Harlem dan juga menguasai sebuah klub malam yang telah ia rebut dari bos mafia yang bernama Black Mariah di series originalnya. Jadi bisa gua tafsirkan dari timeline Luke Cage kepada Daredevil Born Again series ini, Charles melihat sebuah peluang untuk memanfaatkan Luke Cage dan juga Jessica Jones sebagai pasangan superhero. Dan langkahnya ini membuat kita callback kepada Valentina Allegra de Fontaine yang semenjak awal kemunculannya selalu memanfaatkan para superhero dan juga para antihero untuk melakukan misi kotor mereka sebagai perwakilan pemerintah Amerika Serikat. Dan ini akan menjelaskan kemunculan Luke Cage di Daredevil Born Again season ketiga nanti, bersama juga dengan Iron Fist sebagai rekannya dalam tim Defenders. Di situ Charles menjelaskan bahwa dia udah putus hubungan dengan Fisk setelah kematian Vanessa dan Fisk udah nggak bisa diajak kerja sama lagi. Bahkan Charles memberikan sebuah petunjuk kalau gubernur kota New York akan memecat Kingpin sebagai wali kota, dan Charles menyarankan agar supaya Jessica Jones dan juga Daredevil bisa mengamankan gubernur kota New York agar supaya Kingpin bisa dilengsarkan secara resmi. This guy was working with Fisk until about a minute ago. Fisk was one of his puppets in the governor's office. You go in there and bust her out, you are the criminal he says you are. Tapi di situ, Daredevil memberikan sebuah tugas itu kepada Bull's Eye sebagai bentuk kesempatan agar dia bisa menghapus semua dosa-dosa masa lalunya. Karena emang Bull's Eye di MCU ini sudah membunuh banyak orang yang berarti bagi Matt Murdock selama di seriesnya ini. Contoh seperti Foggy Nelson yang tewas di season pertama Born Again atas perintah dari Vanessa Fisk yang memanipulasinya. Lalu ada Father Lambton yang dibunuh oleh Bull's Eye atas perintah dari Kingpin untuk menghancurkan alter ego Daredevil kepada publik di Marvel Netflix season ketiganya. Dan juga ada Agent Nadim alias Ray Nadim yang merupakan agen FBI dan juga rekan dekat bagi Paintboy Dexter itu sendiri yang dibunuh atas perintah dari Vanessa Fisk
karena Ray ini memunculkan sebuah informasi rahasia terkait dengan Kingpin di season ketiganya era Marvel Netflix dulu. Jadi emang Bullseye selama dia di MCU ini, dia dimanipulasi berkali-kali oleh para bos mafia demi bisa melancarkan bisnis kotor mereka. Dan ini adalah momen pertobatannya sebagai seorang vigilante. Dan Bullseye akhirnya menerima hal itu karena dia juga berutang nyawa kepada Daredevil yang selama ini menjadi musuh bebuyutannya sepanjang serial MCU ini berjalan. Akhirnya Bullseye datang ke rumah gubernur dan membunuh anak buah Kingpin yang ditugaskan untuk membunuhnya secara diam-diam. Nah, dikarenakan dia akhirnya diselamatkan oleh Bullseye di sana, ini akan merubah pandangan publik bahwa vigilante bukanlah ancaman bagi mereka, tetapi sebuah harapan baru, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada The Avengers pertama, yang awalnya publik menilai mereka adalah orang berkekuatan super yang aneh, tetapi mereka akhirnya jadi harapan baru sampai kepada momen Avengers Endgame ketika Tony Stark akhirnya menyelamatkan semua orang dari jentikan Thanos. Yang jelas hal ini berbeda banget dari versi komiknya karena Bullseye dikenal sebagai musuh Daredevil yang tidak kenal ampun sama sekali, bahkan dia enggan untuk bekerja sama. Nah, dikarenakan situasi di Daredevil Born Again ini udah berbeda, yang dimana semua para vigilante ini udah diburu oleh Kingpin, baik itu lo superhero, anti-hero, anti-villain, atau villain sekalipun, semuanya dianggap sama. Makanya disitulah untuk pertama kalinya Daredevil dan Bullseye menjadi aliansi sementara sampai keadaan kota New York benar-benar aman dari cengkeraman Kingpin. Fred. Hey, you know, Chief of Detective gets to pull a few strings. Yeah. Listen, we don't have much time. I need you. I can't go with you. No, I know. He's gonna prosecute you and humiliate you. Kemudian ada Mahoney yang merupakan polisi yang berdiri di sisi keadilan yang akhirnya kembali ke series MCU ini karena sebelumnya Mahoney ini adalah anggota polisi yang mendukung aksi Daredevil sebagai superhero dalam menjatuhkan Kingpin sejak trilogi Marvel Netflix. Akhirnya Mahoney memberikan sebuah kesempatan bagi Karen Page untuk menyampaikan sebuah rencana yang akan Daredevil jalankan nanti. Ternyata planning yang dimaksud ini adalah Matt Murdock yang resmi kembali muncul sebagai pengacara yang akan membela Karen Page untuk melawan rezim dari Kingpin. Padahal sebelumnya Matt Murdock dinyatakan menghilang setelah dia melindungi Kingpin dari tembakan Bullseye di season pertamanya. Disitulah Kingpin kaget kalau Matt Murdock yang pernah ia bela depan publik demi pencitraannya sekarang muncul terang-terangan dan juga berusaha untuk menjatuhkannya sebagai mafia dan juga wali kota paling korup. Kemudian ketika di pengadilan itu, Matt Murdock mulai menginterogasi semua para pasukan anti vigilante yang bekerja untuk Kingpin. Dan akhirnya mereka semua terpojok karena mereka gak bisa menyembunyikan sebuah fakta kalau yang merencanakan semua ini itu adalah Kingpin itu sendiri, sang wali kota mereka. Dan ini akan jadi akhir bagi Task Force Anti Vigilante karena mereka semua adalah para polisi korup yang bekerja untuk Kingpin untuk menjadi pasukan pribadinya yang pergerakannya tidak sesuai hukum yang tertera pada Undang-Undang Amerika Serikat. For the crime she has committed against our great city. And you have a duty to the ideals of this court. Matthew Murdock for the defense, Your Honors. Matthew Murdock, enlisting lawyer from Hell's Kitchen. Tell me, what is the mission statement for the Anti-Vigilante Task Force? Dan kalau kalian notice ya, sepanjang episode ini berjalan, jasa agung yang dipakai itu adalah jasa agung yang bekerja untuk Kingpin. Nah, akhirnya di situ Christian McDuffie memojokkan jaksa agar tetap pada pendiriannya terhadap hukum yang sah, bukan atas uang suap yang ia terima dari Kingpin. Dikarenakan di episode pertama kemarin, Christian McDuffie gagal membebaskan Swordsman alias Jack Dusquin karena dia sebagai pelaku vigilante yang dituduh oleh Kingpin itu sendiri. Setelah pengadilan, akhirnya Matt Murdock dan semua para polisi itu tiba-tiba diserang oleh grup bersenjata yang dikirim oleh Kingpin untuk membunuh dan juga membungkam mereka semua. Tapi pada akhirnya mereka berhasil lolos dan keluar dari gedung parkiran tersebut. Ini jelas merupakan sebuah bentuk tindakan yang paling gegabah karena Kingpin udah gak bisa berpikir jernih kembali setelah apa yang udah pernah ia alami ketika dia kalah bertarung dengan Daredevil, ditambah juga Vanessa udah meninggal yang jelas menghancurkan hatinya dan juga perasaannya. Dan semua orang akhirnya udah tahu siapakah Wilson Fisk yang sebenarnya, dan ternyata dia adalah Kingpin itu sendiri.
Kadang tuh ya, yang kita butuhkan bukan kopi yang ribet, tapi kopi yang rasanya enak, aromanya dapat, dan gak bikin perut kaget. Ini dia white coffee luwak. Rasanya lembut banget, creamy, tapi kopinya masih kerasa. Yang paling gua suka, ini gak pahit dan gak bikin asam di lambung. Kalau kamu tipe pengen ngopi enak tambah ribet, white coffee luwak ini wajib kamu cobain. Sekali coba, susah balik ke yang lain. Lalu akhirnya Kingpin mulai konsultasi dengan Dr. Heather Glenn yang merupakan psikiater yang Kingpin sewa sejak season pertama. Akhirnya dia ditugaskan untuk memalsukan dokumen saat dia menginterogasi Karen Page di dalam penjara. Dan di sini kita bisa melihat kalau Dr. Heather Glenn ini perlahan berubah menjadi orang agresif setelah dia bekerja untuk Kingpin. Apalagi dia masih trauma kepada Muse yang hampir membunuhnya di season pertama kemarin. Nah, hal ini jelas akan memberikan sebuah petunjuk kepada season ketiga Born Again nanti. Karena dikonfirmasi kalau Heather Glenn akan menjadi Muse versi perempuan. Dan foto leaknya udah kesebar ke semua sosial media yang penampilannya mirip dengan komik Daredevil Unleash Hell yang dirilis pada tahun 2025 kemarin. Di lain sisi, ketika Daniel Blake disuruh oleh Buck untuk membawa Bibi Yurik agar dieksekusi olehnya, Daniel akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk tidak mengkhianati sahabatnya dan juga memberikan ponsel miliknya agar Buck tidak bisa mengincarnya. Di situ akhirnya Daniel sadar bahwa dia telah berpihak kepada orang yang salah dan memutuskan untuk mengikuti hatinya, yaitu menghadapi konsekuensinya atas pengkhianatan yang ia lakukan terhadap Wilson Fisk alias Kingpin. Lalu Buck Cashman membunuh Daniel dengan pistolnya karena dia masih loyal kepada Kingpin. Tetapi di adegan ini kita bisa melihat kalau Buck Cashman udah mulai goyah karena Daniel memberikan sebuah ultimatum kepadanya. Apa gunanya loyal untuk Kingpin? Toh ujung-ujungnya Buck Cashman hanya jadi babu untuk Kingpin dan gak dapat keuntungan apapun. Nah, sepertinya di adegan ini Buck Cashman udah mulai sadar, tapi dia masih menyembunyikan perasaannya dan tetap loyal untuk Kingpin. Nah, dengan kematian Daniel Blake seperti ini, mungkin saja Bibi Yurik akan mengetahuinya dan akan mengekspos semua bukti-bukti kriminal yang dimiliki oleh Kingpin selama ini. Apalagi Kingpin udah pernah membunuh pamannya Ben Yurik di season pertama era Marvel Netflix dulu. Jelas, bukti seperti ini akan memperburuk dampak Kingpin untuk lengser dari kursi wali kota. Dan nanti itu akan terbukti di episode ke-8 sebagai final episode untuk serial Daredevil Born Again season kedua ini. Oke, itu tadi adalah breakdown untuk episode ke-7 dari Daredevil Born Again season kedua. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori yang gak kita sebutkan di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.